Halo semuanya, Satria Wijaya di sini. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan tentang Suzuki Sierra ini bercerita. Jadi Suzuki Sierra ini adalah sebuah mobil yang spesial sebenarnya di Indonesia karena kelangkaannya. Jadi mobil ini spesial karena mobil ini langka. Nah, jika dilihat sekilas mobil ini mungkin mirip sekali dengan Suzuki Katana ya. Bagi orang awam mungkin yang nggak tahu, melihat sekilas mobil Suzuki kecil kotak gitu, Jeep bentuknya kaleng gitu, mungkin dia melihat bahwa ini adalah Suzuki Katana. Tapi sebenarnya ini adalah Suzuki Sierra. Jadi basicnya di dalam nomenklatur per Suzuki yang duniawi itu ini adalah SJ410. Tapi yang membedakan ini adalah SJ410i sebenarnya, karena atap dari mobil ini itu bisa dilepas dan windshield di depan ini bisa menjeplak ke depan gitu. Dan sesuai di atas sana itu ada sebuah cagak gitu ya. Itu sebenarnya buat tatakan ini, kalau dicopot windshieldnya dijatuhkan ke sana di sini. Terus di atas ini targanya bisa dilepas, kecuali tiang ini ya. Ini sebagai roll bar aja, mungkin safety kalau ini dilimpang gitu. Di belakang sini ada hardtop yang panoramik, kaca belakangnya itu spesial karena ternyata sangat jarang di Indonesia. Jadi mobil ini layak untuk dipelihara. Nah, terus berbicara tentang tahun pembuatannya, mobil ini itu tahun 1983 yang mana Suzuki Jimny waktu itu masih 4 speed teman-teman, masih 4 speed dan rasio gigitnya sangat tinggi, jadi mobilnya pelan jalannya, sehingga mobil ini tidak bisa buat jalan kencang. Saya punya Suzuki Jimny yang 5 speed tahun 1992, beda 9 tahun dengan ini lebih muda. Itu gigitnya 5 speed dan rasio final gearnya lebih panjang-panjang gitu ya, jadi dia bisa mampu untuk jalan 100 km per jam kalau dipaksa masih bisa. Tapi ini di gaspol gitu 80 aja sudah sangat mengerikan. Terus ngomongin tentang mesinnya masih sama F10A, tetapi mobil ini datang ke tempat saya, maksudnya ini punya Pak D ya teman-teman ya, punya Pak D, punya Mas Adityo, anaknya Pak D. Nah, dia seorang yang senang Jeep, jadi dulu beli Jeep ini termasuk orang yang beruntung karena dapatnya bahan itu cuma 40 juta waktu itu katanya, ngakunya 40 juta, padahal kalau sekarang mobil ini pasarannya di atas 100 ya. Jadi, apalagi kalau sudah full restore ini nanti mungkin bisa lebih mengerikan lagi harganya. Nah, mobil ini direstore untuk menjadi mobil yang original tetapi tetap nyaman. Jadi kita mencari perintilan-perintilan dari Suzuki Katana yang muda. Suzuki Katana itu tahun 2000-an ke atas. Itu bedanya dia sudah wipernya ada intermittennya, ada mekanisme idle up-nya untuk AC-nya. Karena dia AC-nya asli dari pabriknya, jadi pemasangan piping, pemasangan baut-baut, pemasangan jalur-jalurnya itu bagus. Jadi tidak yang pasangan yang dibikin pakai tangan gitu, enggak, tapi dia ya emang mungkin sananya dibikin pakai tangan ya di pabriknya, tapi dia punya Katana itu bagus. Jadi kita cari power steering set, alternatornya, AC set, kita pindahkan, kita colokkan ke mobil ini. Jadi mobil ini yang awalnya tidak ada AC-nya, yang hanya ada blowernya, sekarang ada AC-nya dan itu original dari Suzuki. Nah, ternyata itu mobil ini tuh sasisnya itu sudah ada baut-baut untuk evapnya ya. Jadi evapnya bisa nempel dengan baik, terus ada blowernya bisa nempel dengan baik, terus kisi-kisinya juga keluar dengan baik juga. Di sana power steeringnya juga bagus juga karena plug and play, jadi masangnya bagus dan itu pasti presisi karena bikinan untuk Suzuki dari insinyurnya di Jepang sana. Begitu sehingga mobil ini walaupun dia tua, mobilnya lawas gini ya, tapi semua karet-karet kaki-kaki dari ini sudah diganti baru, termasuk
pirnya itu ada yang patah waktu kita datang ke sini, kita ganti baru juga. Sehingga walaupun mobil ini tua, tapi mobil ini terasa kenceng. Terasa kenceng itu bukan jalannya cepet, tapi dia terasa senyap. Di jalan itu nggak ada klotek-klotek, nggak ada apa gitu. Jadi walaupun jadi nyaman. Walaupun mobil ini punya wheelbase yang pendek, wheelbase-nya itu paling cuman dari ujung tangan saya ini sampai ujung tangan saya yang sini, sehingga termasuk pendek ya, nungklek-nungklek gini. Nah, walaupun mobil ini bahasa Jawanya itu nungklek-nungklek ini, itu harus bisa memberikan kenyamanan. Jadi nggak boleh ada berisik, boleh goyang tapi nggak boleh berisik. Jadi prinsipnya ini itu boleh goyang tapi nggak boleh berisik. Begitu klotek-klotek apa itu nggak boleh ada, sehingga tercipta suatu perasaan fun to drive dari sebuah sini. Merasakan 80s-nya itu kental sekali ya teman-teman. Terus untuk mengurangi ke itunya, kita pakai ban extra grip. Ini Pak Desa yang beli extra grip, walaupun ini ban tahun 2010 ya, ini tahun kebuatannya, tapi masih sampai sekarang masih oke lah, masih oke. Walaupun juga pakai ban extra grip ini jalan 40 km aja itu sudah sangat berisik ya, war gitu. Dan itu tidak masalah karena sebenarnya yang punya juga mobil ini bukan mobil pertamanya. Jadi kalau mau yang nyaman ya nggak pakai ini gitu. Ini cuma buat pelangganan aja. Nah, terus kita ngobrolin tentang 4x4 nya. Jelas mobil ini 4x4 ya. Kalau nggak 4x4 tidak kita bangun. Jadi kita anti ya, 4x4. Jeep itu harus 4x4. Kayak aku ya, cocok dengan lur aja. Nah, terus kita ngobrolin lagi tentang jok dari mobil ini. Itu baru kita retrim. Sebenarnya agak dilema karena joknya itu juga tidak asli sebenarnya. Ada satu bahan yang asli itu hanya di jok yang bawah bagian belakang. Itu dia asli bahannya, tapi ya sudah hancur juga karena tahun 80-an tahun ketiga ya mobil ini. Sebenarnya mobil ini sudah di-repaint ya teman-teman, tapi tidak masalah karena ini ada plastiknya, ini belum dipasang karena ternyata lepas, jadi perlu diulangi dengan ini yang lebih bagus, mungkin diganti, atau karena kemarin minyak. Karena yang sebelah dengan metode yang sama itu bisa, tapi yang sini tidak bisa. Tapi tidak apa-apa, bisa kita coba lagi yang bagus. Terus mobil ini itu yang spesial adalah yang jelas ini versi yang Q ya, jadi ini bisa dijeblakkan, karbonnya ini bisa dicopot, ini bisa dicopot, ini bisa dicopot, bisa diganti kanvas kalau mau. Pokoknya mobil ini seperti Tamiya, we build as we want. Jadi kita mau apa kita bisa bikin. Kalau mau set kanvasnya itu harganya itu 7 juta, udah jadi kanvas, tapi nanti yang hardtop ini malah nggak kepake. Dan restorasinya kita ganti semua mika-mikanya itu seperti yang di sinematik tadi, dan juga kita cat peleknya, tapi sebenarnya tidak masuk vlog ya. Cat ini sebenarnya seru juga karena saya masih punya banyak tanggungan. Waktu itu saya juga nyambi kerja di Sukovindo juga, kerjaan di Sukovindo sangat lulus, terus jadi kurang ada waktu. Dan selanjutnya mungkin progres dari Jimny ini adalah mencari ini ya, mengecat pintu samping, dipasang. Semoga hari ini jadi ngecatnya. Kalau hari ini jadi, besok kita bisa pasang pintunya, bisa detail, dan kita fokus untuk mencari kriep-kriep atau rental-rentalnya itu dengan cara dipakai mobilnya jalan-jalan. Itu part yang paling seru dari restorasi ini. Terus kita lanjut mengenai biayanya. Jadi sampai saat ini biaya yang dihabiskan mungkin sekitar 13 juta. 13 juta itu buat nyari cicilan, karena sebelumnya saya sudah bikin juga
itu bagaimana cara saya bercerita, bagaimana saya bercerita caranya, bagaimana cara saya bercerita, bagaimana cara saya bisa dipasrai kayak ini, dan gimana kebetulan saya senang juga. Sebenarnya itu saya itu awalnya tidak senang ya dengan katana atau dinding itu, saya pernah tidak senang. Tapi setelah saya diracuni oleh masnya saya, oleh Pak D saya, ini saya jadi senang. Dan saya malah bercita-cita untuk punya sebuah chimney yang beraliran GA11 yang matic, yang dalamnya full trim gitu ya. Itu saya pengen bangun itu. Mungkin kalau habis banyak juga mungkin bakal saya tabungkan, karena saya jadi pengen banget itu ya. Syukur-syukur besok temen cewek saya mau pakai itu, amin. Curhat dulu. Terus oh iya, ngobrolin tentang pakai chimney itu kita jadi merasa lebih down to earth sebenarnya. Sebenarnya pakai chimney itu adalah gaya hidup ya. Tapi sekali lagi kalau chimney itu mungkin menurut bagi saya tidak bisa menjadikan mobil pertama, karena memang mobil ini tuh kalau dibuat ini jujur saja ya, dibuat ke susu bahasa Jawanya itu kita buru-buru untuk kerja gitu ya, itu agak susah ya. Lebih gampang pakai motor, pakai Vario itu lebih gampang. Misal kita mau ke Indomaret, kita sekarang mau bayar apa, mau beli Aqua atau mau beli Total gitu ya, Temanggung kan Total. Itu kalau bawa mobil ini kayaknya harus nyetaternya pun harus nginjek gasnya 2 kali, dijuk, di starter lama gitu ya. Jadi mobil ini itu adalah mobil yang menurut saya bukan untuk transportasi sebenarnya, tapi mobil ini adalah mobil untuk dinikmati. Jadi ini memberikan pesan citra kepada yang punya bahwa dia adalah penghobi seperti itu. Dan malah ngobrol kita sampai mana-mana ya. Jadi menurut saya mungkin segitu saja teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton, yang vlognya malah menjadi sendu seperti ini. Dan juga terima kasih kepada teman sebelah yang memberi waktu saya lagi syuting video ini. Tidak masalah, tidak apa-apa, karena dia juga lagi ngerjain jobnya itu sendiri. Dan mungkin sekian dulu vlog dari saya. Saya Satrio Wijaya Pamit, salam subscribe teman-teman. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe, dan share video ini teman-teman kalian semua supaya kita semua video. Thank you teman-teman.